wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu bisa berkenan, bisa menyempatkan diri untuk berhadir di undangan saya dalam acara sosialisasi pemahaman budaya positif di SMP Negeri 1 Sumbar. Tak lupa pula salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga saat ini kita berada di zaman yang sangat modern. Yang pertama yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Sumbar, dan dalam hal ini alhamdulillah diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Masliana, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta sosialisasi pemahaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini guna mengikuti sosialisasi pemahaman budaya positif di SMP Negeri 1 Sumbar. Kegiatan ini Bapak Ibu, saya lakukan yang pertama untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat ini kami sedang memasuki modul 14. Materi dari modul 14 itu adalah budaya positif. Salah satunya adalah mensosialisasikan budaya positif yang sudah kami jalani dan pemahaman-pemahaman tentang budaya positif. Nah, yang kedua adalah pengimbasan praktik baik yang harus kami lakukan kepada Bapak Ibu untuk pengenalan apa sih itu budaya positif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan membagikan absen rangkap 2 saja, Ibu. Oke, rangkap 2. Baik, Bapak Ibu, kita ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, kita sepakati sebelum acara kita mulai, agar kita akan mengingat atau menghormati jalannya acara hari ini, yang mana pertama belajar serius, santai, tapi bahagia. Itu yang terutama. Yang kedua, Bapak Ibu harus semangat dan paham, karena saya yakin budaya positif bagi Bapak Ibu mungkin adalah hal yang baru. Istilahnya itu adalah istilah baru ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kita saling menghargai. Jika ada yang memberikan pendapat atau saran, kita memang harus saling menghargai. Dan tepat waktu. Tepat waktu ini Bapak Ibu, saya berharap bukan hanya mulainya saja tepat waktu, tapi nanti kita selesainya juga tepat waktu. Yang keempat, diselingi humor. Karena apapun cerita, kalau kegiatan seperti ini kalau tidak ada humornya, mungkin akan terasa bosan ya. Dan yang selanjutnya, saling menghargai, memiliki hak yang sama dalam berpendapat, peka dengan mikrofon, dan yang terakhir berkata dengan sopan. Saya yakin Bapak Ibu kita di sini semua bisa mensepakati keyakinan kelas ya. Tapi sebelum dimulai Bapak Ibu, saya ada ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya apa? Saya akan membagikan sebuah kertas, yang mana kertas ini nanti akan Bapak Ibu gambar, ya Bapak Ibu gambar, yang mana gambar itu mencerminkan diri Bapak Ibu. Contoh, misalkan Bapak Ibu menganggap diri Bapak Ibu itu seperti bintang, gambarlah bintang. Seperti itu, paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Oke, ini saya bagikan sekarang. Ayo Bapak Ibu, silakan. Yang
Perkenalkan diri Bapak Ibu. Boleh lah. Yang mau menggambar limpur sama aku boleh. Diwakili. Udah semua? Ibu udah. Udah siap, Bu. Belum, Bu. Cangkul. Bu, saya kasih waktu kurang lebih 2 menit. Bukan ya? Udah siap, Bu? Atau tikus. Ditulis namanya. Tidak usah, namanya tidak usah ditulis karena itu nanti akan berlanjut ke refleksi. Jadi tidak usah dikumpul itu, pegang aja sendiri dulu, pegang saja sendiri masing-masing. Oke, sudah selesai? Belum. Oke, sudah selesai? Ibu. Bapak Ibu sudah selesai ya? Oke, Bapak Ibu, saya akan menanyakan arti gambar dari yang Bapak Ibu buat. Ya, arti dari gambar yang Bapak Ibu buat. Dari gambar yang Bapak Ibu buat, itu adalah gambaran dari Bapak Ibu mencerminkan apa? Itu ya Bapak Ibu ya. Paham ya? Oke, saat ini saya mulai dari Ibu Mas Liana sebagai makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini sebagai sumber energi yang paling besar di permukaan bumi. Jadi saya ambil di sini kenapa saya buat matahari sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik kita sebagai penerang, sebagai matahari bagi anak-anak pendidik kita. Di mana bahwa energi yang kita salurkan ke anak-anak ini bisa Saya mulai dari Ibu Herlina. Siap ya, main-mainan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya menggambarkan bunga. Bunga ini saya artikan lambang kasih sayang, cinta dan perdamaian. Jadi saya ekspresikan dengan anak-anak. Anak-anak sekolah kita banyak berkebutuhan khusus. Banyak anak kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Dengan melambangkan ini memberikan kasih sayang, anak-anak yang kurang perhatian kita berikan support dalam arti memberikan cinta kasih. Bagaimana bersosialisasi dengan teman, menanamkan kasih sayang, menanamkan saling tolong menolong. Dengan adanya bunga ini disukai di mana-mana ya Bu. Dengan adanya lambang bunga berarti kita menaburkan lambang cinta kasih sayang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sepertinya kelas ini ditaburi dengan cinta. Buah cinta, bunga bercinta. Selanjutnya, Habis waktu. Kalau pegang mikrofon ini saya buat Luffy. Oh, yang jendela kita cinta semua nih. Hati saya gambarkan sebagai keikhlasan. Jadi saya sendiri menggambarkan bahwa diri saya itu seorang ikhlas melaksanakan apa saja, baik untuk siswa, baik untuk diri saya sendiri, baik untuk orang lain. Tapi kadang-kadang dengan hati ini bisa membuat saya kuat, kadang bisa juga membuat saya lemah, gitu. Karena selalu menjaga hati. Nah, jadi tapi di sini intinya saya memberikan gambar hati ini menunjukkan bahwa saya seorang pendidik. Saya menggambarkan diri saya sebagai orang yang selalu ikhlas. Semoga ikhlasnya tidak kita. Baik, Bapak Ibu, Ibu Des, bagaimana? Ibu Mala? Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu, ternyata ketika kita menggambarkan diri kita, itu seperti ada api yang terpendam gitu ya. Seperti ada api yang terpendam. Baik, saya lanjut. Pemahaman konsep-konsep budaya positif. Hari ini Bapak Ibu,
Saya berharap Bapak Ibu bisa memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil Pancasila. Saya harap profil Pancasila itu profil pelajar Pancasila kita garis bawahi ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi Bapak Ibu, untuk profil Pancasila itu kita memang pusatnya hanya kepada siswa. Apa maunya siswa? Memanusiakan manusia itu tujuannya untuk ke siswa. Itu ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita lanjutkan. Oke. Saya punya pertanyaan selanjutnya. Kelihatan nggak kalau saya di sini? Setuju atau tidak setuju? Tapi tidak usah dijawab secara frontal. Jawab ke diri Bapak Ibu sendiri saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita punya jawaban masing-masing ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, nah ini tadi yang saya bilang, udah sedikit menyerempet Bu Maya tadi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, kita simpan dulu jawaban Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu hari ini materi atau topik yang akan kita sampaikan dengan durasi insya Allah 60 menit minimal. Yang pertama saya akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Pertanyaannya, strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu punya jawaban sendiri, simpan dulu. Apakah Bapak Ibu sudah mempunyai strategi untuk menerapkan disiplin positif kepada anak-anak? Dan bagaimana hasilnya? Jadi itu seperti menjadi refleksi ya Bapak Ibu ya. Oke, saya punya satu lagi Bapak Ibu ilustrasi kontrol. Saat ini di tubuh Bapak Ibu yang tercantum, yang lengket, yang ada di tubuh kita Bapak Ibu, cincin, jam, terserah. Silakan Bapak Ibu copot, Bapak Ibu pegang. Nggak punya, nggak ada. Silakan Bapak Ibu copot, Bapak Ibu pegang. Jadi mulai ini copot Pak. Cincin kaca. Oke, sudah ya. Silakan Bapak Ibu copot, Bapak Ibu pegang. Saya minta Pak BS ke depan Pak. Bapak ada tadi megang? Oke. Bapak Ibu perhatikan ya. Oke, silakan Pak kesini Bapak. Bapak enggak, Bapak kesini. Oke. Saya tidak mau tahu apa yang Bapak pegang. Tapi intinya yang Bapak pegang adalah yang paling berharga saat ini bagi Bapak. Benar ya? Oke. Boleh saya minta Pak? Oke, alhamdulillah saya dikasih dengan mudah sama Pak BS. Ya, katanya paling berharga. Tapi dengan mudahnya dikasih ke saya. Terima kasih Pak. Ini saya kembalikan. Bisa Bapak kembali ke tempat. Terima kasih. Yang kedua Ibu Putri.
Kita lihat. Oke. Saya tidak tahu apapun yang Ibu pegang, tapi saya meminta. Boleh saya minta, Bu? Gak apa-apa, Bu. Boleh saya minta? Enggak dikasih. Saya boleh minta nggak? Minta enggak? Tapi Pinjam boleh. enggak, saya minta. Minta enggak? Ya boleh. Saya boleh minta? Tidak. Oke. Terima kasih. Ada dua pola ya Bapak Ibu ya. Ada dua pola ya. Yang pertama, saya tadi meminta kepada Pak BS. Terus dikasih, benar. Apa selanjutnya Pak? Sangat terpotong. Yang kedua, saya minta kepada Bu Putri. Saya nggak tahu bedanya apa, tapi saya minta nggak dikasih. Bahkan pertamanya saya rangkul sampai saya mengeluarkan suara yang agak tinggi, boleh nggak diminta? Tidak dikasih. Pertanyaan saya, pusat kontrol berada pada siapa? Pada saya atau kepada Pak PS atau kepada Bu Putri? Pusat kontrol kepada yang menjawab kepada saya, boleh angkat tangan Bapak Ibu. Yang mengontrol saya, angkat tangan. Oke, 2 orang. Yang menjawab kepada Bu Putri, angkat tangan Bapak Ibu. Oke, lebih banyak. Kita anggap Pak PS dan Bu Putri adalah sebagai murid. Ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada keinginan kita untuk memberi, diancam sekalipun kita tidak akan memberi. Benar? Sama sekali dengan kita mengharapkan perubahan siswa. Di depan kita kadang-kadang berubah ya. Iya Bu. Betul ya berubah. Kalau kamu nggak berubah, kalau kamu nggak berubah, awas. Iya Bu. Tapi ada kata tapinya. Karena dia tidak mengontrol dirinya sendiri untuk berubah, dia tidak akan berubah. Artinya apa? Faktor eksternal itu tidak bisa mempengaruhi kecuali dirinya sendiri. Oke. Next. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apa yang saya lakukan kepada Bu Putri tadi itu sebenarnya mengontrol beliau. Dari saya berkata lembut, saya rangkul sampai saya paksa, sampai saya agak sedikit nadanya naik, itu guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu dia. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oh nggak bisa, saya lebih tua dari kamu. Apapun juga kamu harus dengar saya. Gak boleh. Kamu masih kecil. Di rumah Bapak Ibu sering kita lakukan. Gak bisa, kamu masih kecil. Kamu harus dengar sama mama, gitu ya Bapak Ibu ya. Next. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama stimulus respon dan yang kedua teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu kita menilai sesuatu karena kita tidak berada di posisinya, kita memaksakan dia harus berada di posisi kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon yang selama ini kita lakukan. Semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun seorang hacker menghacker data yang ada di data pemerintahan, dia pasti punya tujuan. Terlepas tujuan itu
positif atau negatif. Terlepas dari itu, tapi dia punya tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Walaupun dari Pak BS dengan mudahnya, ya karena memang dia mau ngasih kepada saya. Ya. Yang terakhir, yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saya tadi bujuk loh, tapi gagal. Walaupun saya bujuk, walaupun saya paksa, saya tetap gak dikasih sama Bu Putri. Gak mau saya orang di barang berharga saya, kenapa harus saya kasih sama Bu Putri? Seperti itu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika ada kerjasama, kalau saya kasih, kalau saya minta nggak saya kasih. Tapi kalau pinjam saya kasih, itu udah kolaborasi. Nah yang terakhir, kita ada model berpikir menang dan kalah. Jujur Bapak Ibu, ketika saya menghadapi orang tua siswa, awalnya dia menyerang, kita serang balik, dia terdiam, ada rasa gini, menang enggak? Tidak. Benar kan? Gitu ya. Ada gitunya gitu, ada terbesit gitu. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang. Walaupun kita merasa dia kalah, dia tetap menang di posisinya. Oke. Begitu ya Bapak Ibu. Next, saya lanjut. Ini adalah teori kontrol menurut Dr. William Glasser yang akan kita bahas. Ini posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, teori motivasi, itu kan tadi ada di teori-teori yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya, nah, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ketika kita meminta anak-anak untuk disiplin, misalnya menggunakan atribut, kira-kira dia bisa menghargai apa? Setidaknya dia bisa menghargai dasinya, untuk tidak dicepat-cepatkannya, untuk tidak dibuat ketapel-ketapelan, seperti itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ketika kita meminta, pakai dasimu. Saya pribadi mungkin masih sering melakukan. Kalau tidak pakai dasi, saya nggak mau lihat belajar. Saya nggak mau mulai pembelajaran. Jadi dia menggunakan dasi itu tidak dengan atas dasar keinginannya, tapi karena ada ancaman dan akhirnya dia juga tidak nyaman. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebijakan universal itu banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Tapi tidak saya bahas semua. Berhubung kita lagi sedang mengembangkan nilai kebijakan universal profil pelajar Pancasila, inilah Bu yang dikatakan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kalau ada yang bilang profil Pancasila itu justru membuang nilai-nilai agama, salah. Paling pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Mandiri inilah yang kita tuju utama Bapak Ibu. Sekarang anak zaman sekarang disuruh, nah coba jumpain sama Pak Andre, bilang ibu minta kertas. Pasti dia ngajak kawannya. Ayolah kawannya aku. Ada rasa ketidakpercayaan, dia tidak mandiri di situ. Bernalar kritis. Nah Bapak Ibu, ini kan yang kita harapkan, bernalar kritis. Kita ngomong padahal udah jelas, kadang-kadang ini ya Bapak Ibu ya. Terus berkebinekaan global. Inilah Bapak Ibu, berkebinekaan global ini maksudnya paham ya, karena saat ini mungkin
sudah marak-maraknya isu-isu sara dan lain-lain sebagainya dikembalikan di profil pelajar Pancasila berpeminatan global, bergotong royong, mau dia piket, ya udah kawan aja piket, saya nggak perlu gitu. Dan kreatif. Nah, kreatif ini sekarang anak-anak saya lihat udah mulai nih. Dan ini yang mau kita pacu Bapak Ibu dengan nilai-nilai kebijakan universal profil Pancasila. Kita masuk materi yang kedua. Teori motivasi, hukuman, dan segitiga restitusi. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, kita disuruh pelatihan. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Bapak Ibu? Atau mungkin kepala sekolah Bapak Ibu? Dan mendapatkan surat teguran, berarti menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, Bapak Ibu ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Bapak Ibu. Oh, rajin ini pelatihan, gitu ya, iklan, atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi dari kepala sekolah. Atau Bapak Ibu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Bapak Ibu sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Bapak Ibu, rekan-rekan guru Bapak Ibu, serta lingkungan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dipercaya. Tindakan Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan Bapak Ibu. Dari tiga ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disuruh iklan, Bapak Ibu berada di mana? Masih ada kurang satu. Yang pertama yang parah. Untuk mendapatkan kantor. Bisa jadi gitu. Tapi nggak semua iklan sekarang Pak. Berperan apa? Kadang-kadang zong Pak. Kalau zong, biasanya kita nanya, ada uang jalannya, gitu ya. Kalau nggak ada uang jalan, kira-kira kita mau nggak? Makanya tergantung dari motivasi tiga itu. Saya rasa kalau misalkan kita pada motivasi tiga, mau ada uang jalan, nggak ada uang jalan, yang penting aku menambah ilmu. Saya rasa ya. Bapak Ibu sendiri, mana motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua masing? Oh iya, selama ini memang saya 1-2 Bu Puri, tapi nggak Bu Puri. Setelah ini nanti insya Allah akan motivasi ketiga. Oke. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang pertama tadi Bapak Ibu, itu adalah motivasi eksternal, karena ada orang lain yang mengintervensi. Eksternal kan? Di luar dari ini perilaku. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang menyuruh kita. Karena ada imbalannya dari Pak, jalan Pak. Itu motivasi eksternal. Nah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kok judulnya dihukum oleh penghargaan? Penghargaan loh ini. Kok jadinya hukuman? Ini penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Saya ulangi Bapak Ibu. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Pertanyaannya ketika tidak ada penghargaan, apakah dikerjakan? Itu pertanyaannya. Yang pertama berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bapak Ibu, saya dibesarkan dari
sebuah penghargaan. Sedikit cerita Bapak Ibu, saya adalah salah satu dulu pada saat SMA kuliah peserta puisi yang paling sering naik panggung. Alhamdulillah, kalau mungkin guru bahasa Indonesia kenal Raul dan Jamba kan? Kalau Raul dan Jamba itu udah alhamdulillah udah kenal. Ketika saya Pak mengisi sebuah acara, ada acara nih, isi ya, iya. Totalitas saya pada saat saya berlomba dengan totalitas saya pada saat saya mengisi acara beda. Pada saat itu ya Pak ya, itu insya Allah pada saat itu pada saat saya lomba apa? Gak ada hadiahnya. Ya udah biasa aja, ngapain totalitas kali, gitu. Itu penghargaan loh. Ketika kita menang ada hadiahnya, itu kan penghargaan itu. Berbeda dengan pada saat saya nampil hanya ngisi acara tidak ada apa-apanya. Itu berbeda. Dan yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Siapa siap, siapa yang cepat siap, saya kasih reward. Saya kasih tanda, misalnya ya, udah beda aja, udah cepat siap. Siapa yang cepat siap ngetik kalau di saya, siapa yang selesai, saya kasih istirahat, misalnya. Dia akan mengetik menggunakan 11 jari, bukan lagi 10 jari. Kenapa? Bagi dia yang paling siap. Padahal yang saya minta anak-anak mengetik 10 jari. Oke, seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Nanti kita lihat hubungannya apa. Dijelaskan Bu. Yang mana Pak? Penghargaan menghukum. Penghargaan merusak hubungan. Memukul. Iya, penghargaan itu gini Pak. Kita menganggap penghargaan itu adalah sebuah rasa ekspektasi kita kepada siswa. Ternyata penghargaan itu ternyata sebagai hukuman. Penghargaan itu hukuman untuk murid Pak. Ketika dia tidak mendapat penghargaan, dia akan tidak melaksanakan apa yang biasanya dia lakukan jika ada penghargaan. Seperti itu. Maksudnya Contoh. gini, bisa dikatakan kita sebagai guru. Nah, kalau siap apapun bentuk penghargaan, misalnya entah roti, tamat ya seperti Bu Maya tadi katakan, misalnya bintang, istirahat, itu namanya penghargaan menghukum istilahnya. Apapun yang kita berikan kepada supaya anak ini mau kita kan selesai tepat waktunya. Itu yang dikatakan. Makanya kalau nggak selesai berarti nggak istirahat. Tidak istirahat itu kan sebagai bentuk hukuman. Itu maksudnya Pak. Penghargaan menghukum dalam artian kita Enggak, penghargaan itu sebagai hukuman gitu Pak. kita berikan penghargaan sama dia, tetapi justru dia mengartikannya itu hukuman itu Pak. Nah, kayaknya ini. Cuma membuat contohnya gimana gitu. Nggak mesti yang keras gitu. Penghargaan ya, hukuman itu kan dia ada dalam bentuk penyiksaan, menyakiti. Enggak, ini penghargaan. Iya, ini dalam bentuk penghargaan gitu Pak. Jadi misalnya gini, siapa yang cepat selesai, saya kasih, saya kasih keluar kelas, keluar. Udah. Pertanyaannya, kalau nggak selesai, jadi hukuman. Pas yang katanya maksudnya ini yang diterima oleh siswanya. Iya, siswa. Iya. Lanjut Pak. Penghargaan menurut dihukum oleh penghargaan ini tadi. Penghargaan menurunkan kualitas. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya. Dia nggak peduli, dia yang penting siap mengetik dengan 11 jari. Padahal saya maunya dia mengetik 10 jari. Contohnya. Penghargaan mematikan kreativitas karena dia sudah terburu-buru Pak. Seharusnya dia bisa mengetik dengan cantik, dengan rapi, dengan bagus. Karena dia mau siap. Kreativitasnya mati. Seperti yang saya bilang tadi. Karena tidak ada penghargaan, saya mengisi acara tidak total. Kreativitasnya saya nggak saya gunakan. Seperti itu.
Selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, mengurangi motivasi dari dalam diri. Oke, lanjut, Pak. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya apa? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Itu dalam waktu pendeknya. Ketika nggak ada penghargaan, apakah dia masih melakukan apa yang seperti kita mau? Itu pertanyaannya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam diri. Ketika disuruh, Bu, kalau cepat siap nanti apa penghargaannya? Kalau nanti cepat bagus apa Bu ininya? Kalau kami diam Bu, apa Bu rewardnya? Seperti itu. Terus yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita nggak lagi tahu apakah yang dengan penghargaan itu apa yang kita inginkan itu baik, tanpa penghargaan apakah itu baik juga. Oke, lanjut. Penghargaan tidak efektif. Hanya jika Bapak Ibu melakukan hal ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Saya melakukan sesuatu karena kemungkinan saya akan dikasih penghargaan. Ada penghargaan yang dikasih. Saya bekerja keras. Orang nggak ada penghargaannya, orang ada bapaknya aja ngapain? Biar aja di situ. Nah, kalau tidak ada penghargaan, dia bisa seperti itu. Penghargaan merusak hubungan. Mengakibatkan rasa ini, dia aja. Dia lagi. Motivasi hanya sesat untuk menyenangkan guru. Oh ya, ketika dia bisa menyelesaikan pekerjaannya, kita senang. Oh ya, bagus sekali memang anak ini, segala macam. Tapi kalau tidak ada penghargaan, bagaimana dia melakukannya? Dan menciptakan persaingan di kelas, pasti Bapak Ibu. Ini pasti. Makanya Bapak Ibu boleh dipertimbangkan untuk kita mencantumkan ranking saat ini. Karena ranking itu termasuk salah satu penghargaan. Oke. Masuk ke materi pengakuan atau apresiasi. Apresiasi berbeda dengan penghargaan ya Bapak Ibu. Apresiasi berbeda dengan penghargaan. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan dengan karya seni, karya sastra, dan karya-karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, tapi bergantian. Beri pengakuan secara konsisten atau fokus pada proses. Contoh, saya beri contoh nggak semua, tapi contohnya gini. Nah, Ibu mau kalian membuat, saya implementasikan kemampuan saya. Buatlah kartu ucapan terima kasih. Nanti bisa kita bedakan ya Pak, apa itu penghargaan dan apresiasi. Anak-anak buat nih. Bu, ini Bu, tugas saya. Kita kan menimbangnya, menilai, membandingkan. Oh, itu yang paling cantik. Oke, saya pribadi datang nih. Kak, cantik kali Kak kartu Kakak. Suka saya lihatnya. Karena Kakak yang paling cantik buatnya, Kakak Ibu kasih apresiasi. Dalam bentuk apa? Pujian, bahkan dalam bentuk benda boleh. Kalau penghargaan bagaimana? Buat kartu ucapan yang paling cantik saya kasih hadiah. Itu penghargaan. Tapi kalau apresiasi, berjalan dulu, baru kita timbul konten apresiasi.
Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Kebajikan. Pembukanya kita ngomongin ini, kemarin saya perhatikan pada saat ibu menjelaskan, kakak sebenarnya, gitu ya maksudnya. Nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi mungkin ada murid baru masuk ditolong sama murid lama. Apresiasi kita apa? Kemarin saya perhatikan kamu sama anak murid itu besar kan rasa empatinya. Itu kan pujian kan? Selanjutnya ada yang kedua, contohnya bisa saya menghargai kepedulianmu dalam situasi mungkin pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih ya Bang, terima kasih ya Kak. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu yang sudah mengumpulkan kertas berserakan di lantai. Oke, lanjut. Saya ada tindakan guru. Bapak Ibu pilih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama. Oke, lanjut. Sistem cepat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita lihat. Masih nggak jawabannya? Oke. Ada yang ini? Kenapa bisa konsekuensi? Karena PJOK. PJOK itu kan memang olahraga. Ya? Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Karena dia jadi kan biasa kalau PJOK kan ada lari-larinya dulu kan? Ya kan guru PJOK Bapak? Bukan ya? Coba disini. Ini Pak Bu. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau nggak menyakitkan, kalau udah menyakitkan puas rasanya. Puas sekali. Itu kenapa saya bisa bilang begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu ingat bagaimana saya? Iya. Jadi sesuatu harus terjadi. Apapun itu sesuatu. Tapi kalau yang hukuman menyakitkan, pasti ada menyakitkan. Kalau ada, ini menyakitkan baginya, itu hukuman. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Saya kadang-kadang bacanya agak sedih gitu Bapak Ibu. Saya pernah satu modul. Setiap saya presentasi saya nangis. Kenapa Bu? Karena saya dulu kayak ini saya bilang. Saya dulu ini. Tapi alhamdulillah. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia hanya tidak nyaman kalau konsekuensi Pak. Anak membenci kedisiplinan karena kita saking mengukur, saking seringnya menghukum. Apalah contohnya? Sepatu gelang, gitu ya, contoh. Saking sampai sebel ya mungkin.
anak menghargai disiplin, paksaan, hukuman, stimulus, dan tanggapan. Lanjut sampai bawah, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bapak Ibu, ini yang melakukan kita. Kita buat anak itu tersakiti, itu hukum, seperti kita menghukum. Dan ya, ini yang tadi kan? Oke, kita masuk restitusi. Video saya kok nggak muncul? Restitusi, Bu. Bukan, ibu diskusi. Oke, apa itu restitusi? Ini sebenarnya yang menarik untuk mereka, tapi lebih luar biasanya lagi kalau ini ditangani oleh wali kelas terlebih dahulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Berarti kalau di sini Bapak Ibu, pelanggaran disiplin bagi restitusi itu adalah kekurangan. Ya, kekurangan. Sebentar, ini saya matikan dulu. Saya ada video sebenarnya, tapi kenapa Pak? Munculnya di mana itu saya lupa. Oh ini, 3 slide lagi. 3 slide lagi. Sabar ya. Bu, nangkep Bu. Oke. Lanjut. Bapak Ibu, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Bedanya kalau di restitusi kita memberikan pilihan untuk memperbaiki diri. Kita ada pilihannya. Menguatkan. Kalau hukumannya harus lari kau, keluar di lapangan. Gitu. Maksud saya pilihannya hukuman atau konsekuensi? Restitusi Pak. Iya, Ya. Jadi misalnya gini, anak itu salah, terlambat, lari kau, itu hukuman. Oh, bukan dia yang milih. Kalau mau dihukum. Iya, itu tidak tadi gini. Kalau hukuman, oh, kau mau dihukum apa restitusi? Enggak, Pak. Enggak. Restitusi itu yang memilih jenisnya. Kalau restitusi nanti ada tahapnya, Pak. Restitusi itu ada tahapnya namanya segitiga restitusi. Nanti kita ke situ. Oke. Bukan kesepakatan. Salah, Pak. Keyakinan. Menjalankan keyakinan kelas. Ciri-ciri restitusi. 9 Pak, ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran namanya memilih, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Walaupun dia berbuat salah Bapak Ibu, bagaimana caranya dia mempunyai kepercayaan diri untuk kembali kepada kelompoknya. Next. Sabar Bapak Ibu ya. Bu, Lina itu perutnya udah teriak-teriak loh Bu. Ada, mau dibagi sekarang. Sebentar lagi dia pulang, bisa ngomong. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Bapak Ibu, dalam budaya positif tidak ada peraturan. Dalam budaya positif tidak ada peraturan. Seperti yang kita buat di awal tadi, keyakinan kelas, kesepakatan yang kita jalani selama pelajaran berlangsung. Biasakan, boleh dicoba Bapak Ibu. Biasakan pada saat sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai tujuan pembelajaran, ayo anak ibu kita buat kesepakatan belajar. Kalau kelas 1 mudah-mudahan sudah terbiasa. Kesepakatan belajar yang mereka tulis, yang mereka terapkan, itu diharapkan mereka bisa mensepakatinya. Kalau kelas 7 saya sudah melakukan kesepakatan belajar. Kalau untuk Bapak Ibu yang guru mapel, kalau kita yang wali kelas
kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dulu kesepakatan kelas, sekarang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Oke, next. Ini kenapa kosong? Ini Bapak Ibu, yuk. Bapak isi, mana isi? Peraturan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku kepada tempatnya ya. Itu peraturan. Kira-kira keyakinan kelas? Keyakinan kelas? Nah, tanggung jawab ya. Bertanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas? Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Nanti kita lihat tuh. Dilarang menggunakan narkoba. Hidup sehat. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berhati-hati. Masker tadi dari suatu ya. Iya, kok hilang ya kan? Bentar lagi deh, Bu. Sama ya. Beda tipis. Tipis lah, berhati-hati. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu perhatikan. Ada 5. Kasih sayang dan rasa. Kita butuh dikasih sayangi, dikasih kasih sayang dan diterima. Kita butuh penguasaan ketika apa? Kesenangan, bertahan hidup dan kebebasan. Oke. Lanjut. Bisa nggak? Nggak dengar. Itu Bu Erna. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan
kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan dan hitungan miliknya belum nemu. Nah ini Bapak Ibu, kita masuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kita berposisi sebagai apa Bapak Ibu? 1 penghukum,
2 pembuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, atau kita seorang manajer? Nah, kita lihat nanti. Kita lihat, ada contoh videonya juga. Tugas pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk kita posisi membuat orang merasa bersalah. Ayo. Jadi katanya manajer. Tapi sering mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Posisi kita sebagai penghukum, walaupun itu hanya kata-kata, belum tindakan yang dijalani murid. Ayolah, lakukan demi ibu sama bapak. Ibu atau bapak, itu adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu seorang manajer. Kamu selalu paling terakhir ya. Itu penghukum. Jadi walaupun kata-kata itu sudah menempatkan kita di posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Lanjut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, mengharbit, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang merah. Naren, Yang merah.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Iya Bu. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diucapkan membuat mulut rasa gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman lembutnya lebih berkurang, agak lebih lembut di atas. Nan, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa memaafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam aksi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang keempat. Memantau. Lembutnya lebih lembut. Nan, Tetap. Karena kabel satunya satu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, Ia sudah mengakui kesalahannya. yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Meningkatkan keyakinan yang diciptakan. Apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Ke solusi dia sendiri yang memiliki. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru, Kira-kira kalau dari 5 cara tadi yang paling enak kita ngerjain yang mana Bu? Pak? Tergantung anaknya atau masalah yang kita jumpai. Oke. Contoh, saya kasih tahu. Nah, seperti nomor 5, saya lakukan itu dia tahu. Kita minta solusinya apa dia tahu tapi nggak dikerjakan juga. Gimana ini? Kita udah berikan kesempatan, kita arahkan, ya seperti nomor 5 tadi. Tapi toh tidak ada perubahan. Ya, jadi Ibu solusi yang dia pilih itu bukan langkah segitiga restitusi Bu. Jadi segitiga restitusi ini yang akan kita bahas itu ada langkahnya. Sebelum kita ke situ kita akan melakukan langkah-langkah lagi seperti itu. Jadi saya lanjut ya Ibu ya. Saya langsung ke video saja. Sabar ya Pak Harga. Sebetulnya salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan emosi berlandaskan pada teori kontrol Dr. William James. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Iya Sarah. Iya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan. Bapak Ibu, menjalankan segitiga restitusi itu ternyata gak gampang. Ketika saya menjalani banyak pak-pak yang terlewat, yang terlompat, yang berlebihan. Dari dia menceritakan kita pada saat mengvalidasi kesalahan, akhirnya dia cerita ke keluarga. Panjang kali lebar dia cerita. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya segitiga restitusi ini adalah usaha kita untuk tidak menjudge atau menghukum anak, tapi mengembalikan anak ke dalam levelnya. Kalau tidak berhasil bagaimana? Bapak Ibu, sebuah metode itu tidak bisa kita jadikan sebuah seperti malaikat. Yang mana kita jalankan sebuah metode harus anak itu terus selama sepanjang masa tidak pernah berbuat kesalahan. Tidak, kenapa? Karena seorang anak manusia aja juga dipengaruhi oleh lingkungan dan sekitarnya. Kita kembalikan lagi yang segitiga restitusi. Artinya apa? Kita melaksanakan segitiga restitusi ini kan untuk menghindari sebagai penghukum, untuk menghindari sebagai pembuat rasa bersalah, untuk menghindari sebagai teman. Minimal kita sebagai penantang, minimal. Kalau memang kita tidak mampu menjadi manajer, tapi seiring berjalannya waktu ketika kita selalu melatih untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu, setidaknya kita tidak tegang orang. Setidaknya kita tidak tegang orang. Oke, seperti itu dulu Bapak Ibu. Oke, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, baik Bapak Ibu. Intervensi 30 detik.
Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-kontraktif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Ketika kita menyelesaikan masalah, pertanyaan ini kadang-kadang yang selayaknya kita pertanyakan kepada apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang sedang dalam menentukan? Dan lain sebagainya. Ini adalah kata bantu kita untuk bertanya kepada murid. Ketika kita mau menjalankan segi tiga resolusi, pertanyaannya gini: ketika kita sudah berhadapan sama murid, kita sering pertanyaannya saya begini. Sudah direkam, kita lihat hasil rekamannya, harusnya aku di sini dulu, harusnya aku di sini dulu. Terakhir, Bapak Ibu, ini adalah budaya positif yang sudah saya jalankan. Yang pertama, saya menempatkan keyakinan kelas. Yang awalnya saya minta semua murid untuk menginginkan kelas seperti apa. Lihat, ini sudah tempelan-tempelan. Dan kami rangkum menjadi kesepakatan kelas seperti yang di atas yang ditandatangani oleh seluruh kelas. Itu adalah kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan, ayo kita punya keyakinan kelas, kita punya kesepakatan kelas. Bagaimana? Oh iya Bu. Setidaknya kita apa itu berarti? Nggak boleh dibawa sama sembarangan. Oke, nah ini adalah saya mengalami kasus lulus. Ini yang saya lompat-lompat Bapak Ibu. Menghabiskan entah berapa jam pada saat itu ya. Karena larinya kemana-mana. Ternyata nggak boleh, kita harus fokus. Karena kita bukan ruang coaching, kita bukan ruang apa namanya itu konsultasi. Kita mau menggunakan segitiga resolusi. Tapi alhamdulillah yang terakhir saya sudah mulai oke, habis ini, habis ini. Walaupun memang belum sempurna, tapi sudah bisa berjalan. Baik, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menulis di balik kertas gambar Bapak Ibu tadi. Masih dikasih nama hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan? Bapak Ibu, silakan, hanya 4 soal. Maaf kalau mengganggu makan siangnya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Yang ketiga, peran ngomong seperti apakah yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan sebelum mengikuti komunitas? Saya yakin Bapak Ibu, langkah-langkah tadi sudah pernah kita lakukan, cuma ini kurang tertata, kurang terlihat. Apa ini? Saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti komunitas? Selamat jelas dengan tersajinya Bapak Ibu budaya positif yang saya lakukan tadi, maka berakhir untuk sesi sosialisasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Harapan saya untuk budaya positif ini Bapak Ibu, pelan-pelan kita coba dalam keseharian, pelan-pelan Bapak Ibu. Ya, boleh. Kalau misalkan open diskusi, saya sangat membuka diri untuk yuk bagaimana kita berkolaborasi, yuk kita bagaimana caranya. Ya. Jadi kalau misalkan kita sudah berposisi, sudah tahu 5 kebutuhan dasar, posisi kontrol, mudah-mudahan Bapak Ibu seperti saya dulu kayaknya kalau nggak ada yang tinggal kelas nggak puas gitu saya dulu ya udah maaf, sekarang sudah tidak lagi. Oh iya boleh. Oke. Kalau itu ini kan Bu, boleh ambil ininya. Komunikasi aja. DPMR, tapi kalau misalnya mau ini gak apa-apa, saya kasih ini aja. Oke, siap.
Siap. Saya kasih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terima kasih banyak. Saya doakan Bapak Ibu sukses untuk kedepannya, dunia akhirat dan sampai ke anak cucu. Terima kasih atas atensi dan dukungan Bapak Ibu untuk saya menjalankan sesi ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.